kasar, yang suka menyerang dan membunuh untuk mendapatkan makanan. Maka Yesus melengkapi para utusannya dengan dua senjata utama, yaitu cerdik dan tulus. Apa itu cerdik, Bapak Mama, saudara-saudara? Cerdik itu berarti pintar, tetapi juga bijaksana. Kadang-kadang orang pintar juga dia bisa berlaku licik, gitu. Cerdik yang dimaksudkan di sini adalah cerdik di mana seseorang itu pintar, tetapi dia bijaksana dalam hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Seseorang yang bijak, ia akan selalu panjang akal. Maka ia tidak perlu sebuah kekuatan fisik untuk menaklukkan orang lain. Cerdik dan bijak adalah senjata untuk meyakinkan dunia tentang sebuah kebenaran dan keselamatan yang ada di dalam Kristus. Cerdik adalah sebuah senjata untuk kita menghadapi kekerasan serigala. Cerdik adalah senjata untuk kita menghadapi akal bulu serigala dan melakukannya tanpa sebuah kekerasan. Yesus senantiasa berhadapan dengan dunia yang keras, dunia yang kasar, dunia yang suka mengancam dia, dunia yang suka menerkam dan mencabik. Bahkan Yesus banyak berhadapan dengan dunia yang mengakalinya dengan akal bulus untuk mempersalahkan, menjatuhkan, dan membunuh Yesus. Namun Yesus bisa selalu dengan cerdik dan tulus dari jeratan akal bulus orang-orang yang hendak mencelakai dia. Yesus pun seringkali lolos tanpa mencelakai siapapun, juga tanpa mencelakai mereka yang berniat jahat kepada dia. Salah satu contoh yang hebat adalah ketika Yesus dijebak untuk memutuskan sebuah perkara tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina, yang dikisahkan dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Yesus lolos dari jebakan itu, dan Yesus juga meloloskan perempuan itu dari jebakan orang-orang lain. Dan Yesus juga berhasil mengajar para orang-orang yang mau menjebak dia untuk tidak buru-buru merasa diri suci tanpa dosa, lalu menghakimi orang lain dengan mencelakai orang lain. Yesus mengalahkan para lawannya dengan dia mengajarkan kepada mereka kebenaran yang bersumber dari Allah sendiri, kebenaran yang bersumber dari Bapa di surga. Karena itu jelaslah di sini, Bapak, Mama, saudara-saudara, cerdik berbeda dengan licik. Cerdik berbeda dengan licik. Orang-orang yang licik, ia akan mencari selamat dirinya dengan dia mencelakai orang lain. Tetapi Yesus tidak licik seperti orang-orang tadi. Karena itu, ia memperlengkapi para utusan-utusannya dengan kecerdikan yang sama. Bapak, Mama, saudara-saudari dan saya, kita diutus oleh Tuhan. Kita dibekali dengan kecerdikan yang sama seperti Kristus. Karena itu dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan kepintaran dan kebijaksanaan itu untuk kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya. Ada banyak orang pintar, tetapi justru dia pakai untuk membodohi orang lain. Banyak orang yang pintar, tetapi dia pakai untuk menekan dan menindas orang yang lain. Utusan-utusan Kristus diperlengkapi dengan kecerdikan yang sama seperti Kristus. Mampu mengalahkan cobaan, godaan, tantangan, bahkan kesulitan-kesulitan yang mengancam dirinya sendiri dengan tidak mencelakai orang lain, dengan tidak mengorbankan orang lain, tetapi dengan mengajarkan kebenaran yang bersumber dari Allah sendiri. Yang kedua, Bapak, Mama, saudara-saudari, apa itu tulus?
Tulus berarti murni, tidak bercampur, asli, sejati, atau tidak palsu. Seperti emas murni bukan imitasi. Seperti minyak murni bukan minyak campuran. Seperti oli asli bukan oli tiruan. Karena itu jika dihubungkan dengan hati manusia, berarti harus bersih hati dan jujur sebagai orang yang tulus. Kita dituntut dan dibekali dengan modal tulus seperti merpati. Bukan kita berlagak seperti burung merah. Kita diutus bukan hanya tulus seperti merpati, bukan kita seperti orang membeo, seperti burung beo. Kita diutus tulus seperti merpati, bukan kita kotor dan loba seperti burung gagak. Ingat itu Bapak Mama, saudara-saudara. Seorang utusan Kristus dibekali dengan ketulusan hati. Seorang utusan Kristus kemanapun dia berada, kejujuran harus menjadi bagian hidupnya. Saya teringat ada satu kalimat yang pernah diungkapkan oleh seseorang dalam sebuah pertemuan. Dia bilang begini, orang jujur pasti kurus. Waktu itu saya salah satu orang yang tersinggung juga, karena saya gemuk, berarti saya ini sonde jujur. Tetapi tidak demikian maksudnya. Sebagai utusan Tuhan, kemanapun kita berada, Tuhan telah membekali kita dengan ketulusan hati. Dimanapun kita melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan kita, hati yang bersih adalah modal. Kejujuran adalah modal dasar kita melakukan segala bentuk tugas dan pekerjaan yang diberikan bagi kita. Seorang utusan Kristus melakukan tugasnya dengan tulus hati, dengan murni hati. Karena kita dipanggil untuk melayani Kristus di berbagai bidang kehidupan kita. Dengan ketulusan, dengan melayani dengan hati yang bersih, maka kita akan menceritakan kabar Injil bagi orang lain di sekitar kita melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Kita dituntut sebagai utusan-utusan Kristus untuk kita terus berjuang di tengah-tengah serigala, keluar dari segala tipuan yang menggoda kita, berjuang untuk lolos dari bujukan-bujukan yang akan mencelakakan kita, berjuang untuk kita tidak jatuh oleh karena tawaran-tawaran yang begitu nikmat dan menggoda kita. Dengan hati yang bersih, dengan ketulusan, dengan kejujuran, kita akan mampu melawan hal-hal yang demikian. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, diutus di tengah-tengah serigala, ada banyak cobaan dan tantangan. Ada banyak godaan untuk kita menjadi seorang pendeta yang malas, penatua yang tidak rajin, diaken yang berbuat semaunya.